Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali pada siang hari ini, saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan dan juga penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan kepada saya pribadi maupun kepada para pendoa. Dan saya juga percaya semua yang menonton YouTube Pas Agape ini adalah orang-orang yang mau lebih lagi mendalam dengan Tuhan dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan kita. Saya percaya YouTube ini juga akan menarik semua nabi-nabinya Tuhan ya. Mereka yang diberikan mimpi dan penglihatan boleh disampaikan, dan kita secara akurat boleh menyampaikan melalui YouTube ini apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah kegoncangan dunia ini, di tengah-tengah di mana situasi dunia yang semakin tidak menentu ya. Karena iblis pun akan segera mendirikan pemerintahannya, kerajaannya, tapi ayo kita cepat berlari untuk segera kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di bumi. Mari kita bekerja dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan para malaikat yang diutus Bapa untuk menolong kita. Karena ada satu firman yang mengatakan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menuai jiwa-jiwa. Dan biarlah kita bekerja sama dengan Tuhan dan malaikatnya untuk menuai jiwa-jiwa. Adalah satu kerinduan saya di mana YouTube Pas Agape ini boleh menguatkan jiwa-jiwa yang lemah, letih lesu, dan berbeban berat dengan segala macam problem dan keterikatannya, dengan segala dosa dan kutuk-kutuk yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan bisa di break ya, bisa diputuskan. Sehingga kita dari roh ke roh ada satu kebebasan, ada satu kelepasan. Seperti waktu kemarin YouTube terakhir di mana saya sudah mencapai garis finish dan memperoleh kemenangan. Itu dari roh ya sampai ke alam jasmani, saya percaya.
Dan juga YouTube Pas Agape ini boleh menuai jiwa-jiwa, di mana kita boleh bergerak, di mana kita boleh bersehati bergandeng tangan dan menuai jiwa-jiwa menjadi satu jaringan jala yang besar. Untuk menuaian akhir ini, kita membutuhkan kerjasama di dalam alam roh, sehingga boleh menjadi satu jaringan di mana ikan-ikan, jiwa-jiwa itu bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, saya senang sekali di mana banyak juga yang konseling maupun melalui WA, video call atau langsung ya, saudaraku, di mana mereka boleh memberikan komen maupun memberikan satu dorongan buat saya, "Kapan, Ce, untuk buat lagi?" "Ya," saya bilang, "saya baru pulang retret dari remaja." Dan juga saya sangat apa ya, berbahagia ya. Maksudnya apa yang saya lakukan, apa yang teman-teman kerjakan di dalam persekutuan doa kami pun saudara bisa lihat di video-video sebelumnya. Ada yang tanya, "Gimana, Ce, kalau berpuasa itu?" Nah, ada YouTube tentang puasa. Gimana tentang peperangan roh? Karena kebanyakan kita anak Tuhan kurang mengerti, mengenal, ataupun melakukan peperangan roh. Sedangkan iblis pun berperang, saudara, di alam roh untuk menekan setiap anak-anak Tuhan, menghalangi setiap apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan. Sehingga saatnya ayo kita naik untuk berperang di alam roh. Sehingga pada saat di alam roh kita menang, di alam jasmani pun kita akan memperoleh kemenangan. Dan juga ada yang bilang, "Bu Maria, saya udah buka persekutuan doa di rumah. 2-3 orang, dia sudah bisa mimpin ya, mimpin baik pujian maupun firman Tuhan." Saya sangat bersyukur ya, ada satu kegerakan roh di dalam YouTube ini. Mari kita sering lagi banyak berdoa, berkumpul, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, saya nggak selalu harus pikir yang banyak, enggak. Yang sederhana, pikiran Tuhan tuh sederhana. Ya, 2-3 orang berkumpul sehati saja, berdoa, meminta, memohon pada Bapa di surga, maka Bapa berikan, Bapa kabulkan doa kita. Ya, dan juga saudara ada yang lagi mulai memberi, membagi ya. Mereka semampu mereka, tidak selalu harus melalui lumbung-lumbung Yusuf Pas Agape. Tapi saya percaya Tuhan akan bukakan juga lumbung-lumbung Yusuf yang lain. Dan juga bendahara-bendahara Tuhan yang Tuhan kirim untuk mengisinya. Ya, saya percaya kita semua ayo bergerak menyelesaikan tugas Tuhan di akhir zaman ini. Sebentar saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini. Saya bacakan dulu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-7 ya. Saya dapatkan firman Tuhan untuk disampaikan. "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Puji nama Tuhan, amin saudara. Kita percaya di akhir zaman ini ada banyak sekali kegoncangan yang akan terjadi ya. Baik kegoncangan di dalam ekonomi, baik kegoncangan di dalam alam. Ya, ada bencana-bencana alam, berbagai hal terjadi di berbagai belahan dunia ini. Dan juga akan terjadi penganiayaan bagi anak-anak Tuhan, tapi kita kuatkan hati kita. Dan ada lagi penyakit sampar yang sampai saat ini belum selesai. Dan saya katakan tadi waktu saya mau bikin YouTube ini, Tuhan ingatkan, sampar ini tidak akan berhenti, tidak akan selesai. Jadi saudara jangan menunggu-nunggu, nanti tunggu COVID selesai. Ada yang bilang kemarin ada yang mau menikah, "Kapan kok nggak jadi menikah? Katanya bulan kemarin nih, bulan ini." "Nggak jadi, C, tunggu COVID selesai." Waduh, dalam hati saya COVID tuh nggak akan selesai. Ayo kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan ya saudara. Jangan menunggu ya saudara. Nah saudara,
Dan saya pun akan menyampaikan apa yang menjadi penglihatan dari semua anak-anak Tuhan, baik jadi subscriber saya maupun yang menjadi pendoa-pendoa syafaat di belakang saya. Dan juga diingatkan Tuhan, sebaiknya ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, apapun, memiliki para pendoa di belakang kita. Dan saya pun tidak sungkan-sungkan meminta doa kepada semua subscriber ataupun yang konseling ke saya pun, ayo gantian Bu Maria yang didoakan ya. Jadi kita saling memberi, membagi, baik doa ya saudara. Itu yang menguatkan. Karena dari roh ke roh itu tidak selalu saya ini kuat, hebat, atau penuh urapan. Ada saatnya juga kita bisa lemah, bisa turun ya roh kita. Tapi pada saat kita mendoakan, pada saat kita minta didoakan, itu akan kembali roh kita menyala-nyala ya. Jadi kita harus punya kerendahan hati dalam hal ini. Ya, saya pun juga mengucap syukur di mana banyak sekali subscriber yang memberikan doa ya. Saya bilang, "Ayo setiap hari doakan." YouTube, bukan hanya Pas Agape, YouTube channel Kristen, baik kesaksian-kesaksian maupun khotbah-khotbah, baik yang live Zoom maupun dalam kebaktian-kebaktian mereka yang masuk ke dalam YouTube. Kita doakan ya, baik Facebook, YouTube, pakai semua cara, semua hal untuk penginjilan. Karena kita mengejar dengan waktu. Waktu ini sudah sangat-sangat singkat. Kita tidak bisa ketakutan dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kita mau peka lagi dengar suara Tuhan. Dan kita boleh lagi tahu apa yang kita harus lakukan, kerjakan. Oh ya, begini, oh ya, begitu ya. Jadi kita minta Roh Kudus tuntunan arahan daripada Tuhan, sehingga kita didapati Tuhan pada saat kita bekerja. Ya, Tuhan datang, kita lagi bekerja di ladang Tuhan. Jangan kita bermalas-malasan dan kita menyembunyikan talenta kita di bawah tanah. Tapi kita mengerjakannya, menghasilkan 5 kota, 10 kota. Tuhan senang ya saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya sampai hari ini pun ada banyak di kota-kota, berbagai kota di Indonesia yang bisa saya salurkan juga dari lumbung-lumbung Yusuf untuk mereka mengerjakan, membagi, memberi di kotanya masing-masing. Ya saudara, dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan di dalam lumbung-lumbung Yusuf. Biarlah semuanya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan upah kita sama di surga, mempunyai mahkota, dan juga kita mempunyai rumah yang kekal. Puji nama Tuhan. Ini saya mau menyampaikan penglihatan yang disampaikan oleh para pendoa saya, saudara. Yang pertama, pada waktu dia berdoa, dia melihat ada rantai ya, rantai dari besi itu tiba-tiba terputus ya, terputus. Itu artinya saudara, ada banyak hal-hal yang tidak kita mampu lakukan. Tiba-tiba Tuhan kerjakan bagi kita. Mungkin ya ekonomi kita, aduh Tuhan seret terus ya. Tiba-tiba ada satu hal yang Tuhan kerjakan. Ada pertolongan, ada anugerah, ada favor Tuhan yang terjadi. Dan kita boleh menerimanya saudara. Asal kita tetap teguh, setia, iman kita, pengharapan kita bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Karena dikatakan bukan tangan manusia yang memutuskan rantai-rantai itu, tapi ada tangan Tuhan yang mengerjakannya. Sehingga apa yang menjadi beban kita, masalah kita, menjadi pergumulan kita bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, itu Tuhan pada akhir zaman ini akan putuskan. Tuhan akan break, Tuhan akan berikan favor, Tuhan akan berikan suddenly mujizat kepada kita semua yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul bagaimana caranya. Tapi Tuhan sediakan, Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan. Ya, saya percaya saudara, itu ada firman Tuhannya dikatakan di dalam Nahum 1 ayat 13, sekarang aku, A-nya huruf besar, aku akan mematahkan gadarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Jadi Tuhan sendiri yang akan menolong kita memutuskan setiap beban-beban, masalah-masalah kita yang memberati iman kita, memberati perjalanan hidup kita, memberati pada saat kita berlari mencapai garis akhir. Tuhan akan putuskan saudara. Ya, percaya dengan iman. Pada akhir zaman ini akan banyak hutang-hutang yang lunas, saudara. Akan ada banyak penyakit-penyakit yang sembuh. Amin.
Ada banyak mujizat-mujizat di dalam pekerjaan, ekonomi, sekalipun orang mengatakan resesi, tetapi Tuhan akan bedakan kita, ya. Tuhan akan promosi kita, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati kita. Ya, tiba-tiba ada terhubung dengan orang, dengan pekerjaan, dengan banyak hal. Tiba-tiba Tuhan akan putuskan apa yang menjadi beban-beban kita yang memberati langkah lari kita untuk mencapai garis akhir. Puji nama Tuhan, ini kabar gembira ya saudara. Yang kedua, penglihatan yang kedua, nah kemudian dari hati itu mengalir satu aliran-aliran kehidupan. Tiba-tiba membasahi padang gurun yang kering, ya, dan tiba-tiba menjadi satu kolam di mana ada kemudian orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang kurus kering, orang-orang yang kelaparan, kehausan datang ke dalam kehidupan kita, ke dalam kolam yang Tuhan alirkan melalui hidup kita. Mereka boleh minum sepuas-puasnya. Jadi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya diingatkan juga jika kita melekat pada Tuhan, maka hidup kita, pohon hidup kita ini boleh kuat mencapai batang air, sehingga kita bertumbuh berbuah dan orang boleh menaung, berlindung dan memakan buahnya. Ya saudara, di dalam Yeremia 17. Ya saya bacakan, ini ada ayatnya. Dalam Yohanes 7 ayat 37 diingatkan Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir arilan-arilan kehidupan. Nah kemudian di dalam Yesaya 41 ayat 17 dan 18, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ya, puji nama Tuhan. Asal saudara bisa jaga hati. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah tersimpan kehidupan. Karena itu dalam penglihatan itu keluar mata airnya dari hati kita loh. Keluarnya dari hati kita. Memancar keluar ya. Sampai ke padang gurun, menjadi kolam di mana orang yang kelaparan kehausan datang dan minum. Ya saudara, biarlah itu artinya kita jadi anak Tuhan yang boleh jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau hidup kita mempunyai prinsip ya, kayak hidup saya tuh rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan perluas ya, ada pekerjaan, ada bisnis dibukakan, karena tujuannya bukan untuk aku terus, bukan untuk egois saya terus, bukan, tapi biarlah boleh jadi berkat bagi keluarga, bagi saudara maupun saudara sekandung, saudara seiman, maupun bagi orang-orang yang kita kenal, yang kita jumpai di hidup kita. Ya, seperti saya juga nih dari subscriber juga yang ada membutuhkan pertolongan atau apapun yang Tuhan gerakkan, kita salurkan saudara. Karena bagi saya, apapun yang saya miliki yang dari Tuhan, baik dalam pekerjaan tangan saya bisa salurkan, apalagi yang dari bukan usaha pekerjaan saya, yaitu saudara nih, saudara subscriber yang menyumbang lewat lumbung-lumbung Yusuf. Ya udah, Tuhan gerakan kemana untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang mau bekerja di kota-kota juga, dan juga ada reward-reward Tuhan yang diberikan bagi anak-anak Tuhan melalui lumbung-lumbung Yusuf ini dibagikan. Itu puji Tuhan saudara, buat mereka tercengang-cengang ya. Ada hutang-hutang yang lunas tiba-tiba ya. Saya dengar cerita juga. Puji nama Tuhan, itu luar biasa. Nanti akan banyak kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita, di mana pekerjaan Tuhan yang ajaib saudara. Puji nama Tuhan. Penglihatan yang ketiga yaitu nah, kemudian penglihatan yang ketiga, dari kejauhan nampak sesuatu yang bergerak dan berwarna kuning, ada rombongan dan unta-unta. Jadi penglihatan itu ada seperti film ya.
Nah, waktu doa, si pendoa ini lihat ada unta-unta datang ya, kuning gitu, dan ada penunggangnya ya, ada, yang membawa unta-unta ini. Banyak sekali harta bangsa-bangsa akan mengalir kepada orang benar. Biasa unta-unta itu zaman dahulu mengangkut barang-barang, kain, emas, ya, bahkan gandum, apapun juga ya, berbicara tentang harta, Saudara. Nah, itu sedang menuju loh, sedang datang Saudara kepada saya, kepada saudara ya, yang sudah siap untuk diberkati Tuhan, yang sudah mengalami proses Tuhan, yang bertahun-tahun Saudara diproses, dibentuk sehingga tidak cinta uang, tidak cinta mamon, tapi terus hati tetap teguhkan cinta Tuhan. Ya, juga ada subscriber maupun bendahara yang Tuhan utus untuk Kepas Agape ini juga saya mendengar kesaksian mereka juga luar biasa Saudara ya. Di mana diproses Tuhan berat sampai kekurangan, sampai untuk makan pun susah Saudara. Tetapi sekarang dia dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah, dan dia simpan semuanya, dia berbicara sama Tuhan, "Tuhan, saya mau jadi bendaharamu, saya akan pakai ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya simpan Tuhan, nanti kerajaanmu akan membutuhkan." Maksudnya untuk memperluas kerajaan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa banyak yang dituai. Nah, nanti pekerjaan Tuhan ini yang membutuhkan ya harta bangsa-bangsa ini, Saudara. Kalau Tuhan sih tidak butuh harta, Tuhan tidak butuh uang. Tetapi pekerjaan Tuhan itu membutuhkan ya, di mana kita bisa memberi, membagi, bagi yang kekurangan, kelaparan, ataupun juga bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Saya percaya kita semua bersiap-siap Saudaraku ya, untuk kegoncangan yang Tuhan katakan, Tuhan akan goncangkan langit dan bumi sehingga tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Dan juga katakan ada satu kali lagi kegoncangan. Kegoncangan apa Saudara? Satu kali lagi. Jadi ada dua kali kegoncangan Saudara. Satu kegoncangan yaitu kegoncangan yang sangat menakutkan bagi dunia. Tapi kegoncangan yang satu lagi yaitu kegoncangan yang sangat menggembirakan kita. Kegoncangan yang sangat membuat kita excited, bergairah. Ayo kita layani Tuhan. Tuhan berikan kita reward-reward, kemudahan-kemudahan. Tuhan berikan dana-dana, Tuhan berikan. Semuanya dibukakan tingkap-tingkap di langit. Ya, dari utara, barat, timur, selatan. Harta bangsa-bangsa harus mengalir kepada orang benar. Dan orang benar ini boleh membagi dan memberi bagi mereka yang kekurangan dan kelaparan, Saudara. Saya percaya jubah-jubah Yusuf di akhir zaman pun diberikan bukan hanya kepada saya, tapi pada saudara juga yang sudah siap. Saudara tidak egois, tetapi tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan banyak orang, mementingkan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan akan berikan, Saudara. Dan saya juga bersyukur Saudaraku ya, bahwa kita terus dengan tim maupun dengan para subscriber maupun juga dengan bendahara-bendahara Tuhan yang Tuhan utus, kita bergerak terus. Kemarin sempat lagi kosong gitu ya. Tapi saya bilang, ayo kita naik ke tahta Allah supaya Tuhan isi kembali ya. Jadi kita nggak usah stuck. Kalau lagi waduh ini lagi stuck, belum ada yang ngirim, ya udah kita naik doa, kita minta pada Bapa di sorga. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap pada para subscriber atau bendahara Tuhan, tapi pengharapan kita dari Tuhan ya, berkat kita dari Tuhan, dan itu juga pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan mencurahkan dan melalui orang-orang yang diutus Tuhan, yang digerakkan Tuhan. Jadi Saudara, kita pada akhir zaman ini ayo kita bergandeng tangan, bekerja sama, dan juga apa yang menjadi pergumulan saudara Tuhan akan putuskan seperti rantai-rantai itu. Mungkin ada keluarga yang Bu Maria susah banget nih, ini nggak mungkin bertobat nih. Ini udah main cewek sampai banyak, ya hartanya juga banyak sekali untuk ke dukun, ke kuasa kegelapan, main perempuan. Waduh ini nggak mungkin deh, nggak mungkin bertobat. Tapi saya bilang jangan kita menghalangi Tuhan. Ya biar Tuhan yang bekerja. Kita katakan Tuhan aku rindu. Koko saya, kakak saya ini bertobat ya, sekalipun nggak mungkin lah secara manusia. Lebih cinta dunia dan dagingnya kuat, saudaraku, memuaskan hawa nafsu dengan berbagai perempuan-perempuan malam gitu ya.
tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lelah kita berdoa, karena firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu berdoa, ya, sampai semuanya pemulihan terjadi. Kadang ada saatnya lelah, saya juga ngakuin, ada saatnya lelah. Tapi bukan berarti kita kalah, kita maju lagi, kita berdoa lagi, kita sadarkan, kita ingatkan, kita perangi lagi kuasa kegelapan yang ada di belakangnya. Sampai semua keluarga kita, keluarga inti Yerusalem, maupun juga keluarga besar, apapun juga orang-orang yang kita kenal, mereka sampai boleh bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Minta pengalaman ilahi, mereka boleh mengalami Tuhan. Karena kalau apa kata orang gak kuat, ya, iman apa kata orang itu gak kuat. Apa iman karena kita Kristen, karena lahir agama Kristen, itu juga tidak kuat. Minta pengalaman ilahi, minta sama Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang radikal, yang kuat di dalam firman, di dalam doa, di dalam kuasa Roh Kudus. Kita minta, yang belum dibaptis Roh Kudus minta. Banyak beberapa subscriber bilang, Bu Maria gimana cari dibaptis Roh Kudus? Ayo minta sendiri sama Tuhan. Dan juga kita melekat sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, jangan ya up and down rohaninya, kadang doa, kadang enggak, kadang baca Alkitab, kadang lupa, kadang males, seringkali malesnya. Ya itu mah saudara nggak bakal kuat. Iman kita nggak bakal tangguh. Nanti pencobaan lebih dahsyat lagi di depan kita. Saudaraku, akan banyak lagi yang masalah pergumulan. Jangan saudara pikir, oh jauh. Ya jauh. Ini sekarang lagi magma di Spanyol itu. Sampai rumah-rumah orang kaya ya. Ada kolam renangnya sampai hancur, habis. Ya banyak sekali ribuan ngungsi. Jangan kita pikir jauh, jangan. Indonesia ini banyak sekali gunung-gunung berapi, saudara. Kalau semuanya bareng-barengan gempa, juga gunung berapi meletus, saudara, kita ini mau lari kemana? Nggak bisa lari kemana-mana lagi, saudara. Ya, percaya aja, hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Selagi kita masih bekerja sekarang, kita bekerja di ladang Tuhan. Kita bekerja dengan tangan kita, bisa memberi dan membagi. Dan juga saudaraku, saya juga diingatkan Tuhan. Ya, kemarin ada subscriber bilang, Bu Maria, saya mau masuk 40 hari doa, puasa. Doain ya supaya kuat. Iya, puji Tuhan, saya bilang. Waduh, sudah banyak sekali ya, saya senang sekali kalau saudara ini menjadi pelaku gitu loh. Jadi saya kan ngomong nih, ya kan, saya bersaksi, saya menyampaikan firman. Tapi kalau saudara diam, tidak ada respon, tidak ada reaksi, buat apa saudara dengar YouTube Pas Agape? Nggak usah nonton, nggak usah dengar, ya. Nih saya kasih makanan keras. Kalau saudara nonton Pas Agape, saudara lakukan. Kalau ada tentang puasa, lakukan tentang puasa. Kalau tentang buka, doa-doa di rumah-rumah, buka saudara. Mulai mulai memberi dan membagi. Jadi saya tidak memaksakan harus masuk ke Lumbung Yusuf, enggak. Ada juga kemarin saya kerja dari Malaysia. Gimana transfer dari Malaysia ke Indonesia nih, saya nggak ngerti, susah. Saya bilang nggak harus selalu di Lumbung Yusuf. Langsung aja di tempatnya, di kotamu, di negaramu, bagikan. Di mana minta tuntunan arahan Tuhan, gak apa-apa. Kalau digerakkan untuk masuk ke Lumbung Yusuf Pas Agape, ya silahkan. Kalau enggak, saudara langsung bergerak sendiri, ya. Saya juga punya kerinduan yang Tuhan taruh ada di berbagai kota, bisa saya salurkan melalui Lumbung-Lumbung Yusuf ini juga. Mulai bergerak ya, udah menyatu dalam hati, di dalam roh. Ya saudara, ya kita ayo pada akhir zaman ini jangan hanya menjadi penonton. Percuma, kita akan iman lemah dan kita tidak akan sampai garis akhir, tidak akan sampai ke sorga. Ayo hidup ini berjuang di dalam iman, di dalam roh, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masalahmu, penderitaanmu, di dalam hal apapun itu untuk membuat kita never give up, tidak menyerah, pantang menyerah. Dan kita juga dalam iman kita, apalagi dalam penganiayaan. Saudara baru satu hal aja sampar, saudara sudah begitu ketakutan. Apalagi di depan kita, saudara. Ya, masa dalam PPKM ini kita udah mulai COVID menurun, bukan kita leha-leha santai-santai. Ambil doa puasa. Ada dari pendoa kami juga baru 3 bulan selesai doa puasa. Ambil, perkuat manusia roh kita, bukan lari ketakutan, pindah ke desa, beli tanah, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, ayo kita perkuat manusia roh kita. Ambil doa puasa, beritakan Injil, doakan yang sakit.
cari yang miskin, bagikan, bekerja, minta peperangan roh setiap hari, deklarasikan iman. Udah ada di video-video saya sebelumnya. Saudara bisa ikutin, saudara bisa tambahin, minta tuntunan Roh Kudus. Saatnya saudara, sekarang ini kita tidak berdiam diri dan kita memuaskan daging kita, makan apa, minum apa, mau pergi kemana, atau apapun. Pakai semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti saya liburan atau misalkan retret sambil menikmati pemandangan alam, itu kita perkuat manusia roh kita. Kita ambil waktu-waktu kita menyendiri dengan Tuhan. Ya saudara, puji nama Tuhan, biarlah YouTube Pas Agape ini menjadi satu makanan yang keras. Bukan makanan yang lunak saudara. Tapi Tuhan akan berikan reward bagi setiap saudara yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, mencucurkan air mata, yang sudah bergumul dengan hidup saudara, tapi saudara tetap kuat, tetap jadi pemenang. Tuhan akan berikan upah baik di surga maupun di bumi. Saat ini unta-unta itu sedang bergerak mendatangi saudara dan saya untuk menerima apa yang Tuhan akan berikan. Baik mungkin saudara mempunyai permohonan ya, untuk saudara yang sakit atau yang belum punya rumah atau yang terbelenggu ataupun yang dalam keuangan yang minim terus, tapi terus melayani Tuhan, terus bergerak, terus bekerja, terus menabur, walaupun sampai mencucurkan air mata. Tapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya, membawa berkas-berkas itu sampai masuk ke lumbung-lumbung dalam hidupmu. Tuhan akan berikan, sediakan semua apa yang menjadi bagian saudara. Dan saudara akan menerima, saudara akan tercengang-cengang, saudara akan terkaget-kaget. Di mana berkat-berkat Tuhan bukan dengan tangan manusia, bukan dengan kemampuanmu, kepintaranmu, usaha pekerjaanmu. Tuhan akan berikan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya bukan berarti kita tidak bekerja, tetapi kekayaan itu punya Tuhan. Tuhan bilang, punya kula emas, punya kula perak, aku akan memberikan kepada siapa yang aku harus berikan. Tuhan mengatakan demikian. Karena pada saat ini kita ayo bekerja di ladang Tuhan dengan giat dan selalu bersuka cita, dalam susah senang tetap setia, dan terus selesaikan tugas pelayananmu, pelayanan saya sampai garis akhir. Dan Tuhan sudah menunggu kita di sorga yang kekal. Jangan takut kepada apapun juga, kepada siapapun juga, pada apapun juga, pada situasi apapun juga. Tuhan bilang jangan takut. Karena ketakutan itu ada roh, ada spirit. Biarlah roh keberanian yang saya salurkan lewat YouTube Pas Agape ini di dalam nama Yesus. Ada roh keberanian, roh yang membangkitkan iman, roh yang sungguh-sungguh perkasa, menjadi pasukan Tuhan di akhir zaman yang kuat, yang siap, yang menerobos setiap kemustahilan menjadi tidak mustahil bersama Tuhan. Jangan bergantung kepada apa yang kau miliki, kau punyai terbatas. Ayo ambil semua yang tidak terbatas yang Tuhan sediakan, yaitu kuasanya, kasihnya, berkatnya. Apapun juga yang tidak terbatas kita tarik dari alam roh sampai alam jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah YouTube Pas Agape ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin.